Memilih mainan untuk anak penting untuk melihat manfaat dan sisi edukasinya. Wih, sepakat banget sama Tommy. Kalau misalnya mainan modern semakin canggih, makin perlu pengawasan pada anak gitu ya, Tom? Betul, Bel. Dan sebenarnya permainan tradisional itu banyak loh manfaatnya. Iya, betul. Nah, ini liputan mendalam tentang mainan kali ini membahas tentang mainan tradisional yang memiliki beragam manfaat. Kalau anak-anak ditanya apa salah satu favoritnya, ini dia jawabannya. Mainan. Ada beragam pilihan alat untuk bermain ini. Dan setiap anak pasti punya mainan kesukaannya masing-masing. Jakarta, suka main boneka. Aku suka princess Charles. Aku suka main Lego. Mainan bukan sekedar benda penghibur, tapi juga memiliki unsur edukasi dan punya manfaat melatih sensor motorik pada anak-anak saat masa pertumbuhan. Saat ini mainan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Inovasi mainan bermunculan dengan menggunakan teknologi baru. Nah, yang baru terus muncul, tak kalah dengan mainan jadul alias tradisional. Bukan tampilan atau teknologinya yang punya nilai lebih, tapi filosofinya. Seperti yang satu ini, congklak. Hampir di setiap daerah di Nusantara memainkan congklak. Dua pemainnya harus beradu strategi agar mendapat sisa biji congklak terbanyak. Cara bermain congklak mampu melatih daya pikir dan perkembangan motorik. Memainkan yang seperti congklak atau bekel tadi ya, itu adalah merangsang atau menstimulasi yang motorik halus yang menggunakan jari-jari. Itu ya, seperti ketika kita mengambil biji-biji congklak kemudian mencoba untuk membagikan satu persatu gitu. Nah, seperti itu. Di luar pengaruhnya terhadap perkembangan motorik ya, baik kasar maupun halus, sebetulnya ada berbagai macam perkembangan yang lain yang ikut terstimulasi. Contohnya perkembangan kognitif, kemampuan untuk berpikir strategis itu adalah perkembangan kognitif. Kalau congklak favorit anak perempuan, mainan tradisional yang ini kegemaran anak laki-laki. Kelereng atau akrab juga disebut gundu. Alatnya sederhana. Lokasi bermainnya bisa di mana saja. Jumlah pemainnya bisa 3 hingga 5 orang. Tiap pemain harus beradu satu sama lain menggunakan bola kelerengnya. Saat bermain kelereng, anak bisa sambil melatih emosi atau rileks, kemampuan motorik, dan kecermatan. Namun, saat ini mainan tradisional kalah pamor dengan mainan-mainan baru. Bahkan mainan tradisional sudah jadi barang langka di pasaran. Mainan modern lebih memikat hati anak-anak. Teknologi dan kemudahan yang ditawarkan menjadi daya tariknya. Namun perlu diperhatikan orang tua penggunaan mainan yang tren saat ini. Seperti mainan yang diakses melalui perangkat elektronik. Anak-anak cenderung bermain sendiri. Hal ini bisa mengurangi kepekaan sosial pada anak. Kemudian kalau misalnya mainannya yang memang harus pakai gadget ya, online games dan lain sebagainya, dengan misalnya gadget dengan layar sentuh, sebetulnya tidak terlalu bermanfaat untuk motorik halus. Bahkan sangat tidak bermanfaat untuk perkembangan motorik kasarnya. Selain itu, membiarkan anak bermain dengan mainan yang sedikit memberikan unsur gerak akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak.
Terpaku saat bermain komputer, perangkat video game bisa menghambat pertumbuhan tulang pada anak. Konsentrasi yang berlebihan menguras energi anak sehingga tidak seimbang dengan gerak tubuhnya. Itu sebabnya peran orang tua penting dalam memilih mainan yang baik untuk anak. Karena sekarang sih senangnya modern ya Mbak, tapi tetap sih dikenalin terus lah. Di sekolah juga kan diajarin gitu, kayak karet gitu. Di rumah juga sama monopoli orang tangga. Mainan modern atau mainan tradisional bisa jadi pilihan. Namun penting mengetahui efek yang ditimbulkan dari mainan tersebut. Sisi edukasi dalam sebuah mainan tetap jadi acuan untuk memilih mainan untuk anak. Ayu Wardani, Alma Silva melaporkan untuk NET. Wah, tuh jadi tahu banyak manfaatnya ya, Tommy ya. Aku jadi ingat nih mainan tradisionalku waktu kecil dulu. Iya, itu congklak. Iya, seperti itulah. Nah, kalau misalnya kamu nih, Tom, belikan mainan untuk anak buatan lokal atau impor dari luar negeri nih biasanya? Dua-duanya sih, Bel. Yang pasti saya pilih yang banyak manfaatnya nih. Oh, Karena untuk mendukung industri dalam negeri. Nah, untuk tahu perkembangan persaingan mainan anak dalam negeri dan mainan impor, besok akan diulas secara mendalam oleh NET 12.